Halo, Arnold. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah. Dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Kau tahu, Arnold? Aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. Satu suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke-40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apa kita cukup memberi gizi otak kita. Ya... Tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300.000 kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak.
Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein, memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, boom! Hei, Arnold, kau lupa untuk ikut tes. Arnold! Ya, baiklah, terserah. Pipa transparan besar ini mencapai dasar Palung Mariana. Kau harus turun 36.070 kaki. Itu kedengarannya sangat dalam kan? Tapi saat melihat luas planet, Palung Mariana bahkan tidak sebesar lubang di jalan. Dalam lift berkecepatan tinggi yang disegel, perjalanan ke bawah hanya memakan waktu 11 menit. Ya ampun, kau ini sangat bodoh. Sekarang kau harus turun secara manual. Karena fakta bahwa pipa diisi dengan udara, tekanan di bagian paling bawah hanya 2 kali lebih tinggi dari biasanya. Tapi jika diisi dengan air, tekanannya akan meningkat 1072 kali lipat. Rasakan dinginnya, tekanan, dan kurangnya oksigen terhadap makhluk setempat. Misalnya, Xenophile Force harus mengembangkan kekebalan terhadap uranium, merkuri, timbal, dan bahan berbahaya lainnya yang akan menghancurkan makhluk lain di bumi untuk bertahan hidup. Melihat organisme uniseluler seperti itu, sebuah ide muncul tentang bagaimana kehidupan di bulan, Jupiter, atau mungkin di benua Eropa. Arnold, tahukah apa yang sebenarnya menantimu di bawah? Kesepian. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup, kecuali mungkin seekor udang yang malang. Sulit dipercaya, tapi lebih banyak orang sudah mengunjungi bulan daripada dasar Palung Mariana. Arnold, lihat, benar-benar ada seseorang di sana. Bagaimana dia akan membayarmu? Dengan cangkang? Perjalanan kembali akan memakan waktu setidaknya 24 jam. Atau kau bisa membuka penguncinya. Kau akan menjadi subjek uji eksperimen baruku. Kau akan minum semua kopi yang kau panen dalam sekali minum. Stokmu itu cukup untuk membuat 10 liter espresso atau juga 200 cangkir. Jadi iya, minum saja Buttercup. Orang di seluruh dunia minum 500 miliar cangkir setahun dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Sayangnya, dosis kafein yang banyak sekaligus akan membunuhmu 2 kali. Tapi aku menyayangimu, Arnie, jadi aku memberimu 2 nyawa tambahan. Lapar? Espresso punya 0 kalori. Kau harus bersyukur karena kafein bisa menghilangkan rasa laparmu. Arnie, apa kau pernah dengar seorang pelajar Australia mendengar musik menjadi suara white noise setelah minum espresso gelas kelima? Eksperimen ini membuktikan sifat psikoaktif kafein. Arnie, bisa kau mendengarku? Arnie! Sungguh, tidak akan mungkin minum 10 liter espresso. Tanganmu akan sangat gemetar. Dan paranoia tidak akan membuatmu minum setelah cangkir ke-50. Tapi kita sudah melakukan kontrak kan? Jadi ini, minumlah pil kafein. Overdosis kafein akan memicu serangan jantung. Dalam kasusmu, serangan jantung ganda. Selamat, Arnie. Dengan 3 nyawa, kau berhasil selamat dari percobaan. Sepertinya ada yang mencarimu, Arnie. Tapi aku ingatkan, jika kau tidak mau dapat masalah, bekerjalah untukku dan hanya untukku. Apa itu? Surat kontrak? Jadi kau sudah mendapatkan peran casting? Jangan buru-buru, Arnold, dan bacalah dengan teliti sebelum menandatanganinya. Menurutku, kau bisa menghasilkan uang dengan menyewakan ruang kosong besar di antara kedua telingamu. Bagaimana menurutmu, Arnold? Ruang di dalam kepala merah besarmu itu kosong melompong. Sepertinya kita bisa menyimpan sepeda motor jadul nenekku di sana.
Arnold, untuk peran ini, sepertinya berat badanmu harus dinaikkan 3 kali lipat. Aktor, untuk sedekat mungkin dengan peran yang akan dimainkannya, seringkali harus menambah atau mengurangi berat badan dalam waktu yang sangat singkat. Christian Bale dari tahun 2008 hingga 2013 harus menurunkan berat badan sebanyak 9 kali. Dan juga harus menambah berat badan sebanyak 30 kilogram. Itu berarti 66 pon. Untuk menaikkan berat badan dengan cepat, gunakan piring yang lebih besar. Dengan begitu porsi besar akan terlihat masih kecil. Tambahkan banyak makanan ringan Arnold, seperti buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan sandwich selai kacang. Dan jangan lupa tentang hidangan penutup. Arnold, sepertinya menambah berat badan adalah bakat rahasiamu. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Nah, sebentar lagi kau akan siap untuk memainkan peran utama. Kau akan menjadi bintang. Jadi, itulah sebabnya mereka membutuhkan seorang aktor dengan bobot yang begitu besar. Sayang sekali, Arnie. Sepertinya semua usahamu itu sia-sia. Dan bahkan gajimu tidak cukup untuk membawamu pulang. Jadi, kau mencoba untuk pulang jalan kaki, Arnold? Hei, Arnold, kau baik-baik saja? Karena semua kelebihan berat badanmu, tulangmu mengalami tekanan yang sangat besar. Kita perlu menghitung indeks massa tubuhmu. Tinggi 152 cm dan 93 kg. BMI-mu lebih tinggi dari 40. Dan itu adalah obesitas kelas 3, sobat. Kau membutuhkan pertolongan yang serius. Ini, hubungi nomor ini. Teman-temanku akan membawamu ke tempat yang istimewa. Di sini, hanya dalam beberapa menit, semua kelebihan lemak akan dipompa keluar dari tubuhmu. Kau terlihat luar biasa. Oh tidak. Kulit kendor akan membantu mengingatkanmu untuk tidak membuat pilihan bodoh di masa depan. Dan untuk semua lemak yang dipompa keluar, di pasar gelap, beberapa perusahaan kosmetik bersedia membayar hingga $15.000 hanya untuk 1 kilo barang tersebut. Jadi Arnold, pulanglah ke rumah. Nyalakan televisi dan lakukan rutinitasmu seperti biasa. Selama setahun, kamu akan makan lebih dari 1.500 bungkus keripik. Ayo, mari kita mulai. Terdengar renyah sekali saat kamu menggigit keripiknya. Apakah kamu tahu bahwa tanpa suara ini, kenikmatan keripik terasa berkurang 15%? Otak kita secara tidak sadar mengidentifikasikan kerenyahan sebagai indikator kesegaran. Jadi menurutku, saat kamu makan sesuatu yang basi, yang perlu dilakukan hanyalah mendengarkan suara renyah yang keras. Ternyata makan keripik itu sama sekali tidak keren. Mereka itu mengandung banyak sekali lemak trans yang melipat gandakan kemungkinan terjadinya depresi dan mengurangi aktivitas otak sebesar 25%. Ayolah sobat, cobalah keripik yang paling unik ini. Dengan rasa stroberi dan juga mentimun, Pepsi, dan bahkan daging tupai. Omong-omong, kenyataannya yang di dalam bungkus keripik itu bukan udara. Itu adalah nitrogen pekat. Mereka memompanya ke dalam agar keripiknya tidak pecah. Dan agar oksigen tidak bereaksi dengan minyak di dalam keripik. Dengan cara ini, mereka menjaga tetap segar dan renyah hingga 3 bulan. Kamu mulai merasa lemah ya sobat. Aku akan beritahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena kekurangan vitamin B12, kamu menghadapi kebotakan, kehilangan penglihatan, dan kemungkinan besar kematian akibat sirosis hati. Dan bukan itu saja, masih ada 75 slide lagi. Kamu pikir sedang makan keripik kentang, iya kan sobat? Merek terkenal ini sebenarnya tidak memproduksi keripik sama sekali. Itu hanya mengandung sekitar 40% kentang. Jadi paling bagus, makanan ini bisa dianggap sebagai makanan panggang. Jadi Arnie, apa kamu berhenti makan keripik? Selamat untukmu sobat. Saat ini kamu boleh memanjakan diri dengan beberapa game arcade. Wow, hadiahmu adalah persediaan soda selama 1 tahun. Sangat orisinal ya Arnie. Arnold, kau memang selalu jadi sumber masalah. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan.
Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu?